kadang tuh kan ada orang yang ngertiin kalau misalkan culture shock tuh adalah culture yang berbeda sama kita kan. I mean nggak ada tuh yang jelasin kayak oh ternyata culture shock itu ada 4 fase ini loh gitu. Karena tuh kadang orang kayak culture shock loh, kayak maksudnya ada yang cerita kayak dia baru keluar negeri gitu, baru 1 hari atau 2 hari terus udah kayak culture shock. Jadi sebenarnya kalau ditanya seberapa bahaya sih culture shock, bisa membahayakan kalau apa yang udah terjadi di dalam diri kita secara psikis itu lari ke fisik gitu. Oke. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, Ada Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru dimana aku Kamu dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Selamat datang di segmen Bermuda, bincang edukasi rakyat muda. Nah, kali jangan rebutan Irma. Kita harus berkolaborasi ya sih. Jadi hari ini kita bakalan bahas apa nih Irma? Ya di episode kali ini guys kita episode. Iya di episode kali ini. Kita tadi episode. Apa sih? Dah oke. Stop gimmick gitu kan. Sudah di-cut di editor. Jadi di episode kali ini kita bakalan bahas tentang yang namanya culture shock. Ya. Nah, kayaknya nih istilah culture shock nih nggak asing ya di telinga kita. Apalagi teman-teman yang pernah ngerasain tinggal di luar gitu. Dan pasti kayak sering banget kayak aku ngalami culture shock, homesick. Homesick pasti pernah tuh dengar tuh. Nah, sebenarnya kalau kita mau bahas culture shocknya apa sih dan seberapa penting atau seberapa seberapa bahaya nggak sih culture shock itu gitu kan? Karena kan shock itu kan berkaitan dengan kayak perasaan kaget gitu kan, mental lah gitu. Nah kalau orang yang punya mohon maaf gangguan jantung gitu kan, kalau misalnya kena shock gitu kan bisa langsung metong gitu kan. Jadi apakah ini seberbahaya itu gitu kan? Jadi kita akan membahas ini lebih sedikit mendalam. Tapi tadi itu sempat lucu kan, sebelum kita syuting tuh kita sempat bahas juga sama kru gitu. Terus ada seseorang gitu di belakang sana yang nggak tahu culture shock itu apa gitu. Jadi mungkin Irma boleh kasih tahu gitu. Culture shock itu apa sih? Culture shock itu bahasa Indonesianya gegar budaya. Iya, culture shock kan nggak tahu nih kayaknya ini kan. Apalagi gegar budaya kayaknya makin asik. Oke, aku bacakan aja ya. Nah, istilah culture shock itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti namanya Oberg pada tahun 1960. Untuk menggambarkan suatu respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya yang baru. Gitu. Jadi basically ketika kita pindah dari misalnya dari kampung halaman, kita tinggal di tanah orang atau kita merantau, kita tuh kecenderungan akan merasakan hal-hal itu gitu. Itu menarik sih Ma. Tadi kan Irma bilang juga distraksi kan. Berarti itu keganggu gitu kan. Iya, keganggu gitu. Jadi bisa jadi tuh keseharian kita tuh jadi bisa terganggu gara-gara kita ngalamin culture shock ini gitu. Nah, terus di sini juga ada ditulis istilah ini juga menyatakan ketiadaan arah, merasa tidak diketahui dan merasa tidak mengetahui harus berbuat apa atau bagaimana mengerjakan segala sesuatu di lingkungan yang baru tersebut dan tidak mengetahui apa yang tidak sesuai atau apa yang sesuai. Nah, culture shock itu sendiri merupakan ketidaknyamanan secara psikis dan juga fisik gitu. Jadi tuh ya basically tadi culture shock itu keadaan dimana kita ngerasa gelisah gitu ya Lin ya, cemas ketika kita tuh ada di tempat yang baru karena hasil proses adaptasi lingkungan gitu. Yang kita alami secara emosional juga secara fisik. Dan yang tadi Irma udah sampaikan juga kan, maksudnya tuh karena culture shock itu menimbulkan kebingungan itu sendiri kan, kayak yang kata Irma bilang. Jadinya kita tuh nggak tahu mau ngapain, nggak tahu ini tempat apa, nggak tahu gimana cara cari solusi dari masalah kita gitu. Jadinya itu mungkin yang jadinya agak menjadi gangguan gitu. Kalau misalkan Irma sendiri mah, kan kemarin Kak Irma tuh sempat ke Jepang gitu kan 6 bulan gitu karena ada pertukaran pelajar di sana. Terus juga sempat maksudnya beberapa kali kan pergi ke Malaysia kemana gitu kan.
apa sih maksudnya pengalaman culture shock itu menurut Irma tuh kayak gimana sih dan seberbahaya apa sih gitu? Ya, ini Semenyedihkan apa gitu untuk orang-orang dari, karena kan kalau misalkan aku kan mungkin kayak kita pergiannya masih se-Indonesia gitu kan. Kalau misalkan udah udah tinggal ke luar negeri gitu apalagi kan. untuk waktu yang cukup lama, itu kan pasti struggle-nya beda dong Ya, gitu. common issue sih Lin. Maksudnya aku yakin semua orang yang merantau bukan cuman yang pernah ke luar negeri aja ya. Iya, Cuman iya. kayaknya yang ke luar negeri tuh akan lebih gimana ya, culture shocknya lebih jeng 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 gitu. Iya, iya, iya. Daripada yang adaptasi mungkin di dalam negeri karena masih budayanya masih sama budaya kan sama gitu. Nah, sebelum aku cerita nih pengalaman aku di tempat edukasi dan juga Ilin, culture shock tuh ada 4 phase. Oke, Ya, jadi ada 4 phase. Jadi fase pertama tuh namanya honeymoon phase. Honeymoon phase itu masa dimana kita tuh ngerasa tuh semuanya indah, kayak kita ada di tempat baru, kita ngeliat budaya baru, kita belajar banyak hal, orang-orangnya nggak ada yang sama dengan kita gitu. Itu namanya, itu semua yang indah-indah tuh namanya honeymoon phase. Terus yang kedua, fase yang kedua itu frustration atau crisis. Nah, frustration itu dimana kita tuh ngerasa kok orang-orang nih dari yang tadi awalnya kita ngeliat kok semuanya tuh kayak berbeda, tapi kita tuh berbedanya tuh dalam arti positif gitu. Jadi kayak wah, kayaknya aku harus belajar nih, misalnya kayak waktu aku tinggal di Jepang, kayak aku harus belajar nih orang Jepang nih kayak gimana, dan masih semangat, excited gitu. Nah, di tahap frustration itu atau crisis dimana kita ngerasa orang tuh nggak ada yang ngerti kita gitu. Kita butuh orang yang sama dengan kita, which is nggak ada gitu. Itu tahap frustration atau tahap crisis. Dan juga kita ngerasa kok budayanya beda, terus bahasanya beda, kita nggak bisa ngerti orang nggak bisa ngerti kita nggak tahan lah istilahnya. Nah, di tahap itu biasanya orang-orang tuh ngalami homesick gitu. Jadi kayak pengen balik ke kampung halaman, terus kayak ya pengen sering-sering nelpon orang rumah dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tahap frustration. Terus ada tahap yang ketiga tuh adaptation atau tahap ketiga tuh adaptation. Nah, adaptation itu kan berarti kan adaptasi kan, dimana kita mulai mau belajar gitu, kita mulai mengerti, kita mulai memaksa diri kita untuk untuk menerima keadaan yang berbeda gitu dari sebelumnya. Itu tadi adaptation. Nah, yang terakhir, fase culture shock yang terakhir itu acceptance atau bicultural. Dimana kita udah terbiasa, menerima dengan perbedaan dua budaya yang kita alami gitu. Yang pertama budaya kampung halaman kita, yang kedua budaya yang sedang kita sedang kita berusaha untuk adaptasikan gitu. Nah, khusus aku pribadi, mungkin karena aku belum terlalu lama ya, maksudnya waktu aku pertukaran pelajar itu cuman 1 semester setengah tahun. Menurut aku sih mungkin fase yang aku alami itu masih fase honeymoon phase. Jadi culture shocknya itu menurut aku semuanya masih indah gitu. Jadi kayak ya itu namanya juga culture shock. Jadi perbedaan budaya tuh nggak harus selalu yang kayak langsung buat kita tuh jadi depresi gitu, yang kayak tadi definisi sebelumnya. Tapi dia akan mengalami 4 fase itu tadi gitu. Kalau kita tinggal makin lama di tempat yang lain. Jadi ini sorry nih jadi kadang tuh kan ada orang yang ngertiin kalau misalkan culture shock tuh adalah culture yang berbeda sama kita kan. I mean nggak ada tuh yang jelasin kayak oh ternyata culture shock itu ada 4 fase ini loh gitu. Karena tuh kadang orang kayak culture shock loh, kayak maksudnya ada yang cerita kayak dia baru keluar negeri gitu, baru 1 hari atau 2 hari kayak, terus udah kayak culture shock gitu kan. Kayak orang-orang tuh kayak ternyata misalnya nih mostly orang-orang yang baru misalnya ke Jepang gitu kan, gila orang Jepang tuh kerjaannya atau kayak mahasiswanya ambil part time banyak banget, aku culture shock gitu. Padahal baru dilihat 1 hari, bahkan belum sempat untuk diinteraksikan dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga culture shock, tapi as long as kalian masih excited, itu berarti kalian masih ada di fase honeymoon phase. Jadi kayak semuanya itu masih kayak astaga dia ternyata kayak gini, astaga orang ini ternyata kayak gini, kayak gitu. Nah, dan menurut aku sih semuanya masih honeymoon phase kalau masa aku. Nah, karena tadi di definisi sebelumnya kita ada jelaskan soal culture shock ini ada psikis dan juga fisik. Nah, culture shock itu bisa juga terkait dengan hal-hal yang menyangkut fisik lain, misalnya kayak adaptasi badan kita terhadap penyesuaian suhu gitu. Nah, itu juga aku ngalamin culture shock. Bener sih. Dan mungkin culture shock aku di tahap frustration itu ada di penyesuaian fisik. Karena kebiasaan kita di Kalimantan itu kan panas ya.
waktu ke Jepang tuh kayak aku ngerasa tuh dingin itu better gitu. Jadi kayaknya nih semua yang dingin tuh kayaknya aku lebih prefer dingin daripada panas gitu. Menurut aku. Tapi waktu itu aku sempat ke salah satu tempat di Nagano, tempat biasa orang main ski. Jadi kalau di Jepang kan biasa yang paling terkenal kalau mau main ski Nagano atau Hokkaido. Dan itu tuh suhunya udah minus, dan itu kayak aku ngerasa kayak aku nggak bisa dingin, please gitu. Kayak cari tempat panas itu nggak ada sama sekali kayak gitu. Dan udah kayak ya itu, jadi tahap frustrationnya itu mungkin penyesuaian fisik. Kayak gitu. Kalau Ilin kan tinggal di Jakarta kan waktu itu udah lama ya. Jadi kayaknya pasti ngalamin lah, maksudnya masa-masa culture shock gitu. Udah di tahap yang mana sih kalau Ilin? Kalau culture shock gitu. Kalau misalkan tuh udah ngalamin enggak lah. Kalau gimana ya bilangnya ya? Culture shock aku masalahnya tuh pada saat itu aku nggak nganggap itu sebagai culture shock, karena mungkin pada saat itu pandangan aku culture shock itu hanya terjadi untuk orang-orang yang di luar kan, maksudnya yang dari orang antar negara gitu. Jadi tapi anehnya pada saat itu kan aku kan sekolahnya tuh di Presiden University ya. Jadi universitas kita tuh juga ada anak Timor Leste, ada anak Cina, ada anak Thailand gitu-gitu kan. Jadi dari berbagai negara lah gitu. Ada orang Afghanistan juga di sana. Jadi pas di sana itu kebudayaan mereka kan pasti beda sama kita kan, kayak cara mereka berpakaian dan sebagainya, cara mereka ngomong bahkan gitu. Terus sama anak-anak yang kayak seumuran kita tuh kadang tuh mereka apa ya, perbedaan anak Jakarta tuh kan pasti beda kan, mereka lebih berani buat speak up gitu. Sedangkan untuk kita tuh hal-hal kayak gitu tuh yang kayak harus santun gitu, harus dipikirin, nggak boleh asal langsung ngomong gitu loh. Hal-hal kayak gitu sih yang jadi penyesuaian yang lumayan menantang gitu, karena dari kebiasaan aku kan juga aku sekolah di sekolah yang berasrama gitu, sekolah yang berasrama, terus kita yang punya aturan tuh yang dari A sampai Z gitu, nggak boleh pacaran, nggak boleh ngerokok, nggak boleh bla 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 gitu kan, nggak boleh pegang HP gitu. Jadi pas keluar dan ngelihat orang kayak gitu tuh pasti shock gitu loh mah, dan itu tuh bagian dari culture juga kan yang udah terjadi di luar, tapi aku baru ngalamin gitu. Penyesuaiannya tuh lumayan struggle gitu, karena aku punya gimana ya, kan sebagai individu tuh kita punya nilai yang kita pegang gitu, sedangkan di sisi lain kita juga punya lingkungan yang harus kita adaptasikan gitu. Jadi itu sih kedua hal itu yang selalu berbenturan gitu. Jadi ya pandai-pandai kita lah, dan yang utama tuh menurut aku adalah toleransi sih. Jadi orang tuh punya cara pandangnya sendiri, kita punya cara pandangnya sendiri, orang punya nilainya sendiri, kita juga punya nilainya sendiri, dan culture itu selalu berbeda gitu, antar orang aja tuh beda, apalagi antar budaya, antar negara, antar tempat gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus terima sih gitu. Oke, dengar ceritanya Ilin nih tadi nih, kayaknya aku bisa nyimpulkan kalau Ilin tuh udah di acceptance. Iya, udah di acceptance, benar. Udah di fase keempat, dan itu udah kayak be cultural. Pas Ilin udah kayak balik misalnya ke kampung halaman, atau pokoknya balik ke Kalimantan, itu kayak budaya Ilin udah bisa ngerti orang-orang yang ada di Jakarta, tapi udah bisa mengerti orang-orang yang ada di kampung halamannya gitu. Jadi itu kayak udah dua kebudayaan yang udah saling dipahami aja gitu. Berarti kalau aku balik ke Jakarta, aku harus swift gimana caranya diri aku supaya bisa beradaptasi dengan orang sana. Ketika balik aku harus bisa swift untuk bisa beradaptasi sama orang di kampung halaman. Tapi itu unik ya. Iya kan Irma, maksudnya tuh kayak pas Irma balik lagi ke Indo gitu kan, balik lagi ke Indo sama teman-teman Indo, pasti kan ada kebiasaan-kebiasaan Jepang tuh yang kadang kebawa gitu kan. Iya, pasti susah lagi nggak sih penyesuaiannya? Sebenarnya itu tuh ada culture shock yang lain, namanya namanya re-entry shock atau reverse shock. Tapi mungkin kayaknya agak kepanjangan ya kalau kita bahas di sini. Mungkin nanti next video gitu. Iya, boleh. Karena itu sesuatu yang berbeda. Kalau culture shock itu dari satu tempat pindah dulu ke tempat satunya, dan kita ya berproses dulu di situ gitu. Nah, tapi ini nih karena tadi Ilin cerita soal dan dengar cerita Ilin tuh, Ilin udah ngalamin kayaknya yang udah fase keempat. Aku juga punya satu cerita, mungkin bukan aku yang ngalamin, tapi satu dosen aku di namanya, nggak usah sebutin nama aja, pokoknya dia adalah salah satu dosen. Dia namanya nggak usah sebutin nama. Dia salah satu dosen profesor di tempat aku kuliah di Jepang waktu itu.
dia tuh dari Kanada. Jadi dari Kanada dia tinggal di Jepang dan dia tuh jadi dosen gitu kan. Dia ngajarnya tentang kebudayaan cross culture gitu. Dan ini nih salah satu mata kuliahnya dia dulu. Menarik gitu. sih itu. Ya, jadi dia cerita kalau culture shock yang dia alamin itu sampai bikin dia mual. Wow. Bisa sampai ke fisik juga ya ternyata sampai ya. bikin dia mual dan sampai bikin dia nggak mau keluar rumah 1 atau 2 bulan gitu. Setiap dia diajak, pokoknya ketika dia mau keluar rumah tuh dia kayak ngerasa kayak ini apaan gitu. Kayak muak gitu. Karena di Kanada itu kan satu apa ya? Ya mungkin kita tahu budaya orang barat ya. Jadi kayak semuanya tuh speak up. Jadi semuanya tuh ya independen, terus kayak Demokrat. ya you can do whatever you want dan lain sebagainya gitu. Yang ya apa ya? Kebebasannya tuh sangat-sangat dijunjung tinggi lah gitu kan. Tapi ketika datang ke Asia, ya Indonesia aja kan kita semuanya tuh penuh harus sopan santun dan lain sebagainya gitu. Nah, kayaknya di Jepang tuh standar itu lebih tinggi gitu. Jadi ketika kita ketemu orang mungkin yang derajatnya lebih tinggi secara sosial atau secara umur itu ya kita kayak kasih itu ya harus membungkuknya tuh 90 derajat kayak gitu. Oh, itu ada aturannya kayak, gitu ada kan, aturannya sedetail kayak itu. gitu kan. Dan ketika kita misalnya kita diundang ke pesta orang itu juga ada aturan budayanya dan lain sebagainya gitu. Dan norma-norma itu kan yang ada di Asia yang sebenarnya agak sedikit berat mungkin kalau untuk orang barat pindah ke Asia gitu kan, ke budaya ikutin budaya timur gitu. Nah, awalnya dia ngerasa kayak ya karena di Jepang itu kalau baca tulisan juga itu kan harus ada 3 huruf ya yang harus dikuasai, kayak hiragana, katakana sama kanji. Nah, kayak nggak cukup kalau kita tuh cuman bisa menguasai salah satu atau salah 2 gitu. Jadi kayak tetap akan bikin stres gitu karena rambu-rambu semuanya dan lain sebagainya macam di sana tuh ya nggak ada jarang ada yang ada bahasa Inggrisnya gitu. Dan itu maksudnya orang di sana juga kebanyakan masih yang Jepang banget kan ngomongnya. Iya, apalagi jarang yang Inggris kan kadang. Karena orang timur tuh kayak misalkan setahu aku ya Jepang, Cina tuh mereka menjunjung tinggi banget bahasa mereka. Jadi mau nggak mau harus kita nyesuaiin mereka gitu ya kan. Nah, itu benar banget tuh. Jadi kayak waktu apalagi di kota Kochi ya, di Kochi itu kan istilahnya kota kecil gitu di bagian baratnya Jepang. Jadi memang benar-benar semuanya tuh masih ya budaya tuh masih dijunjung tinggi gitu. Nah, jadi si sensei ini singkat cerita, si sensei ini tuh kayak berusaha struggling tahun pertama, tahun kedua dia menyesuaikan sama orang Jepang. Dia ngerasa tuh kayak nggak ada orang Jepang yang cocok sama dia gitu. Dari segi cara bicara, karena cara bicara ke orang barat tuh kan sama kayak orang Indonesia ya, kayak menurut aku. Jadi kita ngomong tuh 2 arah. Jadi kayak Ilin ngomong apa, aku ngomong apa nih, terus Ilin kalau ada giving another opinion gitu kan. Tapi kalau orang Jepang tuh biasanya dia cenderung kayak bowling gitu. Jadi kayak misalnya aku ngomong tentang culture shock gini dan sebagainya, kalau aku nggak nanya Ilin what is your opinion, mereka cuman bakalan kayak gitu kan. Nih cuman gitu aja gitu. Jadi kayaknya kita tuh kayak ngomong ke orang tapi orangnya tuh nggak tertarik dengan apa yang kita omongkan. Nah, itu kan kayak padahal itu adalah salah satu bagian dari budaya gitu loh. Jadi kayak kalau kita mau berinteraksi kita harus pancing mereka untuk komunikasinya tuh lempar kayak volley gitu, kayak main volley. Nah, itu karena adaptasi dengan budaya itu kayak dia ngerasa nggak ada satupun orang Jepang yang ngerti dia. Terus budayanya juga dia kayak sampai muak mau ngomong pakai bahasa Jepang terus, nggak ada yang bisa nemenin dia untuk ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Secara terus menerus gitu dan lain sebagainya tuh sampai dia nggak mau keluar rumah selama kurang lebih 1 atau 2 bulan tuh karena setiap dia mau keluar rumah dia ngerasa mual. Ketika dia harus pergi ke stasiun tram, jadi kayak kereta dalam kota gitu. Terus dia harus baca nama-nama stasiun itu semuanya tulisannya kanji. Terus kayak dia harus ngomong sama orang Jepang dan lain sebagainya itu kayak dia ngerasa mual. Jadi dia prefer untuk tinggal di dalam rumah selama kurang lebih itu sampai akhirnya dia berani untuk ya udah gitu. Ayo kita keluar kayak gitu. Jadi seberbahaya itu juga ya culture shock ya kalau misalkan kita nggak tanggapin gitu. Karena mental nggak sih maksudnya kan 2-3 bulan loh itu gitu. Gimana kalau itu pun ketika itu dia udah sadar gitu kan. Kebayang nggak sih kalau misalkan
nggak ada orang lain satupun yang mengerti, terus sampai hampir setahun gitu kan, manusia kan bisa gangguan jiwa juga ujung-ujungnya Iya, gitu kan. jadi sebenarnya kalau ditanya seberapa bahaya sih Mhm. culture shock, bisa membahayakan kalau apa yang udah terjadi di dalam apa diri kita secara psikis itu apa ya lari ke fisik gitu. Oke, Jadi udah sampai fisik kita lagi yang iya, ngerespon gitu karena kan. tadi kan dia mungkin ngerasa dia jenuh ya, Heeh, itu kan heeh. perasaan jenuh Iya. dan kayak dia ngerasa kayak ya udah nggak ada semua orang yang ngerti dan lain sebagainya, pokoknya dia butuh teman gitu Iya. kan untuk bisa dicurahkan apa ya untuk bisa menuangkan budaya itu sama gitu, tapi nggak ada gitu kan, dan akhirnya dia memilih untuk ya itu tadi gitu, dan itu kan berpengaruh ke fisik, jadi dia Iya. jadinya punya perasaan mual, pengen Iya. muntah dan lain sebagainya kayak kayak gitu. Nah sebenarnya ya kalau bisa dilihat juga culture shock ini bukan hanya untuk orang yang keluar negeri atau kayak tadi mungkin Ilin dari satu pulau ke pulau lainnya Lin, tapi sesimpel ada anak baru di sekolah lah, Oke. kayak menurut aku itu juga salah satu culture shock gitu, karena budaya itu kan terbentuk tempat iya, surrounding gitu, maksudnya apa ya, gimana ya, sekitaran gitu. sekitaran Iya kita kan. kan, jadi budaya itu benar-benar budaya yang terbentuk karena kita terbiasa di satu tempat Iya, gitu. iya, iya. Jadi ketika coba lihat ketika anak baru dari satu sekolah nih pindah ke sekolah yang Lain. lainnya, pasti tuh Ada kayak culture shock juga iya jadinya. dia berusaha kayak kok teman-teman di sini kayak gini sih gitu. Iya, 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 iya. Bahkan tuh ada sampai yang Setuju. nangis dan lain sebagainya, pengen pindah pengen balik ke Ke sekolahnya sekolah yang lama. lama kayak gitu. Nah, jadi kalau mau diomongin nih teman-teman edukasi seberapa bahaya kayak itu, bahaya kalau kalian nggak tahu gimana cara ngatasinnya dan Oke. kalian nggak mau mengatasi itu gitu, ya kan? Iya bener banget. Jadi itu nggak boleh ya teman-teman edukasi semua kayak ngerasa oh ini perbedaan ini nih kayak cuman, kan kita kan kebiasaan juga tuh kadang meng-underestimate apa ya, mentalnya kita gitu. Jadi kita kayak ngerasa kayak jangan cengeng lah, ini kayak cuman nggak seberapa gitu, cuman mindset doang gitu. Iya. atau Atau kayak Iya gini kan? Lin, atau kayak malah merendahkan diri sendiri kayak bilang kayaknya aku yang nggak bisa bergaul dengan orang. Padahal sebenarnya kayaknya bukan kalian nggak bisa bergaul sama orang, tapi kemungkinan kalian hanya ngalamin fase culture shock itu tadi. Nah, dan tahu gitu. Oh iya, aku lagi di fase ini. Jadi aku harus ngapain ya? Mungkin perlu share juga gitu. Perlu cari teman juga di tempat yang baru supaya fase keempat itu lebih cepat gitu terjadinya. Iya kan? Iya. Karena kalau kalian lihat nih orang-orang yang ada yang misalnya dari satu tempat pindah ke tempat lainnya, dia cenderung kalau dia udah ngerasa jenuh, dia cenderung cari orang yang sama dengan dia. Misalnya kayak orang-orang Kalimantan nih banyak ke Jakarta kan, supaya dia ngerasa dia nggak overwhelmed terus, dia pasti nyari teman yang sama dengan sama dari Iya, dengan iya, dia iya, dari iya, Kalimantan iya, gitu. benar-benar. Supaya dia jadinya dia bisa ya udah bisa sharing lagi, terus kayak bisa curhat lagi, bisa Iya, iya. bisa saling menguatkan gitu. Bisa apa ya, bisa sama-sama jadi backup gitu, karena kita ngerasanya kayak oh ya kita tempatnya tuh sama gitu dulunya, mungkin culture kita tuh lebih sesuai, kebudayaan kita lebih sesuai gitu sih. Ya sih bener sih Ma. Jadi Aku setuju dia sih. lebih mengerti kita dan dia juga tahu, dan ya kemungkinan kalau misalnya dia apa ya penyesuaian dirinya tuh lebih kuat, jadi dia bisa saling menguatin gitu loh. Jadi Iya. kayak ya udah kayak gini aja, kalau misalnya kita cerita kayaknya aku capek, aku harus kayak orang Jakarta tuh nggak ada yang ngerti aku gini dan lain sebagainya, terus nanti dia bisa kasih saran dan lain sebagainya juga, bisa pokoknya bisa saling menguatkan lah gitu. Iya bener banget. Nah, jump into the conclusion nih. Asik. Kalau misalnya apa ya, ada teman-teman edukasi yang ada di rumah lagi ngalamin culture shock, kira-kira apa sih Lin kalau misalnya yang kita bisa simpulkan gitu? Tips apa sih yang bisa kita kasih untuk teman-teman edukasi yang ada di rumah? Gini sih, kalau misalkan dari aku ya, kehidupan tuh kita nggak pernah bisa atur gitu. Jadi selalu ingat ada sesuatu, tapi ya kita selalu bisa mengatur diri kita gitu. Jadi ketika kamu mengalami culture shock, ingat kayak misalkan oh oke, aku lagi kayak gini nih, terus aku harus ngapain ya, cari solusinya gitu. Jangan sampai kita kayak ngerasa nggak enak terus kita biarin itu gitu. Jadi itu yang akan jadi penyakit kan untuk mental kita sendiri, yang nantinya mungkin akan ngaruh ke fisik gitu kayak kata Irma. Jadi ya yang pertama adalah kenali dirimu dan tahu gitu, kontrol apa yang bisa kamu kontrol, itu sih. Kalau Ilin kan tadi udah sampai di tahap acceptance nih kan, kayaknya udah, karena dia udah tinggal tuh udah lama juga kan, Iya, dalam udah lumayan. beberapa tahun gitu. Nah kira-kira pada saat nih dari honeymoon phase, pasti kan awal-awal datang ke Jakarta Iya, kayak iya, iya. wow gitu kan, jadi kayak semuanya gimana gitu.
terus dari honeymoon phase ke frustration, ke adaptation sampai ke acceptance. Pelajaran paling berharga apa sih Lin yang kayak mungkin kau ingat gitu? Wow, itu luar biasa sih. Ini aku gimana ya? Untuk teman-teman edukasi di luar sana, mungkin kan banyak dari kita tuh yang takut ya untuk keluar dari tempat kita berasal atau dari mana, karena takut culture shock lah, takut kita nggak bisa nantinya bertahan lah dan sebagainya. Tapi menurut aku, ketika kamu keluar, kamu akan selalu dapat hal baru gitu. Jadi jangan pernah takut sama tempat yang baru. Kalau misalkan kamu pengen semakin banyak tempat baru yang kamu keluar, maksudnya kunjungin atau tempatin gitu, kamu akan semakin belajar banyak hal gitu. Jadi dari situ tuh aku belajar kayak, oh manusia tuh bukan cuman aku doang loh di dunia ini, ngerti gak sih? Kayak jadi kayak pikirannya tuh gak cuman apa yang ada di pikiran kita selama ini, jauh melampaui batas dan melewatinya. Iya, exactly. Itu sih yang bikin aku sampai sekarang one day aku harus keluar sih gitu, biar aku bisa lebih ngelihat dunia gitu. Jadi cara pandang itu sih yang aku sangat-sangat bersyukur gitu. Aku bisa dapat cara pandang yang berbeda dengan kehidupan orang lain yang juga berbeda gitu. Jadi aku lebih bisa kebuka lah pikirannya gitu sih. Karena kalau kalian pernah dengar, kalau misalnya kalian diejek mungkin sama teman tuh, kalau misalnya kita ngelakukan sesuatu yang kayak agak cenderung kolot, biasa teman kita tuh bilang, makanya kau main kurang jauh gitu. Nah itu salah satu dasar pemikirannya. Iya benar. Karena ketika kita main lebih jauh, kita ngelihat bahwa ya itu tadi gitu, ada banyak perbedaan dan ada banyak orang di luar sana yang pemikirannya itu ya sangat amat berbeda, jomplang dari kita gitu. Bisa jadi lebih bagus dan bisa jadi ya buat kita untuk belajar gitu, untuk mengerti orang. Iya bener sih. Kalau Irma sendiri nih mah kan, kalau misalkan aku kan di mainnya di sini kan. Kalau Irma sendiri yang mainnya lebih jauh gitu, maksudnya di negara orang dan sebagainya, apa sih yang Irma paling dapatkan selain kesan ya ke luar negeri gitu? Selain itu tuh apa sih nilai yang paling dapatin? Nilai yang aku pelajari adalah apa ya? Setiap orang tuh beda dan setiap orang tuh punya prinsipnya masing-masing gitu. Jadi kayak ketika kita ngerasa kita punya prinsip, ya orang tuh juga sama gitu. Dan bisa jadi prinsipnya orang itu bisa jadi bisa jadi kontras gitu, kontras dengan prinsipnya kita. Dan itu salah satu hal yang mungkin kita harus pahami dan ngerti. Dan sedikit clue mungkin dari yang barusan aku omongin. Ketika kita berhubungan dengan yang namanya alkohol gitu. Alkohol di tempat di Indonesia mungkin suatu hal yang kayak kalau kita minum alkohol kita jadi kayak cewek nakal atau dan sebagainya, tergantung mindset orang yang ngelihat gitu kan. Tapi ketika kita datang for example waktu aku ada waktu aku pertukaran pelajar waktu itu adalah satu budaya gitu loh. Dan di Indonesia ada juga budaya, misalnya kayak budaya orang-orang Dayak kan biasa kalau pesta juga pakai alkohol kan, bahkan itu dibuat secara tradisional gitu. Bahkan kayak sulingan pertama yang paling gimana dan lain sebagainya. Nah itu adalah part of budaya gitu ya. Kita harus semakin mengerti kalau prinsip yang kita punya tuh nggak bisa benar-benar dijunjung tinggi secara kaku gitu. Jadi ketika kita keluar, berusahalah sefleksibel mungkin dengan budaya orang lain supaya kita tuh cepat mengalami culture shock di tahap yang ketiga dan juga sampai yang keempat, sampai kita akhirnya bisa mindset kita tuh jadi lebih lebar gitu. Wah itu kayak bagus gitu sih. Adaptasi ya, benar-benar banget. Oke. Nah kita tadi udah ngobrolin panjang banget nih tentang culture shock, dan aku rasa semua orang, apalagi orang-orang muda, apalagi yang suka traveling ya, suka ke tempat baru gitu, entah ngetrip atau bahkan tinggal untuk waktu yang cukup lama, pasti ngalami yang namanya culture shock, entah itu honeymoon phase atau bahkan di frustration, di adaptation, bahkan mungkin kayak Ilin yang udah di acceptance atau udah bicultural gitu. Nah sebelum kita ke penutup, mungkin ada sedikit statement Ilin yang mau disampaikan untuk pesan biru. Asik. Terima kasih loh Irma, dia kayak melempar gitu. Pesan birunya tiba-tiba Ilin dulu gitu. Kalau misalkan aku, pesan biru untuk teman-teman edukasi semua adalah culture shock atau
kebudayaan baru yang misalkan terjadi dalam hidup kita itu adalah part of life gitu, kehidupan yang kita nggak bisa hindarin gitu. Kemanapun manusia itu kan pada dasarnya selalu berpindah tempat satu ke tempat yang lainnya, dan yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan itu semua gitu. Dan ingat, sebagai manusia kita punya nilai yang kita pegang, tapi hargailah juga nilai-nilai dari kehidupan orang lain yang juga mereka punya gitu. Jadi dengan begitu mungkin kita juga akan mendapatkan kehidupan yang lebih harmonis gitu, berdamai dengan lingkungan dan berdamai dengan diri sendiri gitu sih. Hey, pesan dulu dari aku adalah kita maksudnya bukan kalian karena aku juga masih muda ya. Kayak kita orang-orang muda, orang-orang generasi apa kita? Generasi Z ini harus banyak-banyak ngalamin culture shock. Kenapa? Karena ketika kita ngalamin culture shock, entah itu honeymoon phase, entah itu di tahap frustration, entah itu di tahap adaptation, entah itu bahkan sampai di tahap acceptance, kalian mengalami proses belajar gitu. Belajar itu bukanlah selalu sesuatu yang teoritis, tapi belajar itu juga adaptasi. Maksudnya adaptasi juga merupakan satu proses belajar gitu. Dan ketika kalian mengalami banyak culture shock, percayalah kalian juga banyak mengalami serapan ilmu dari budaya-budaya luar yang kalian pelajari itu, dan kalian adaptasikan ke diri kalian. Ketika kalian balik entah ke negara atau ke tempat asal kalian, atau kalian menetap di satu tempat yang lain lagi, kalian akan lebih mudah untuk bisa beradaptasi dan bisa bergaul dengan budaya tersebut karena kalian udah banyak belajar. Benar banget. Oke, terima kasih yang ada di rumah. Sekian episode kali ini tentang culture shock. Gimana nih kalian, apa kalian punya pengalaman tentang culture shock? Mungkin kalian bisa sharing di bawah, entah kalian ada di tahap honeymoon atau frustration, adaptation, atau bahkan udah di acceptance. Mungkin kalian bisa curhat atau mungkin bisa kasih solusi ke teman-teman yang lain yang mungkin ngalamin hal yang sama. Benar. Anyway, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka, dan juga jangan lupa support channel kita dengan subscribe di bawah sini sama bell deh biar kalian gak ketinggalan video yang nyalakan akan lonceng kita bikin. Notifikasinya juga. Jangan lupa follow Instagram kita juga di edukasiborneo.com. Aku Maria Irma, aku Ilin. sampai jumpa di episode bermuda selanjutnya. Bye.